Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Komplek pemerintahan Balai Kota dan seluruh dinas di Kota Bogor, Jawa Barat Selasa pagi ditutup serentak usai diberlakukannya WFH 100% hingga sepekan ke depan. Sejumlah warga yang hendak mengurus berkas keluarganya terpaksa mendatangi kantor Kelurahan Katulampa Bogor, Jawa Barat lantaran Dinas Dukcapil tutup. Perkantoran juga ditutup untuk penyemprotan disinfektan menyusul maraknya ASN yang terpapar dalam beberapa hari terakhir. Untuk kebutuhan administrasi, masyarakat Pemkot mengalihkan layanan melalui kantor kelurahan dan kecamatan serta jalur daring. Meski mendukung upaya Pemkot untuk meredam penularan COVID-19 di kalangan ASN, warga tetap meminta layanan kebutuhan masyarakat tidak terhambat. Oke, apa dasar kebijakan work from home atau WFH 100% bagi ASN di Kota Bogor, Jawa Barat dan bagaimana memastikan pelayanan dasar bagi warga tetap berjalan dengan pengawasan? Kita bergabung lewat sambungan Zoom. Dari luar studio sudah ada Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Selamat sore Pak Bima, apa kabar Pak? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya. Pak Bima, saya konfirmasi dulu. Setelah kemarin ada 27 orang ASN yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Bogor, dari hasil tracing, berapa jumlah ASN yang saat ini totalnya terpapar di sejumlah kedinasan di Kota Bogor, Pak? Jumlahnya terus bertambah ya, mungkin saat ini sudah hampir 40 orang dan tersebar di berbagai dinas. Jadi kami membendung laju penularan di kalangan ASN agar tidak berdampak luas pada pemerintahan dan pelayanan. Pak Bima, evaluasinya terkait dengan maraknya ASN yang terpapar COVID-19 ini di Kota Bogor, sebetulnya saat ini kan PPKM Mikro masih diberlakukan. Apa yang kemudian menjadi celah penularan COVID-19 di lingkungan kedinasan di Kota Bogor? Ini sebetulnya nggak hanya klaster dinas ya, ada klaster keluarga, ada klaster luar kota, ada klaster pesantren, ya banyak sekali begitu. Jadi saya kira ini bukan hanya konteksnya ASN, tapi ini adalah langkah kita untuk mengurangi juga mobilitas dan aktivitas warga. Jadi kalau ribuan ASN diminta di rumah, diminta untuk membatasi aktivitas, maka targetnya kerumunan, mobilitas warga juga berkurang. Dan kami juga mencontohkan kepada kantor-kantor yang lain bahwa kami melakukan kebijakan yang ekstrim sampai 100%. Ini untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa situasi tidak biasa. Jadi saya kira ini bukan hanya soal menjaga ASN supaya tidak terpapar, tetapi lebih luas lagi ini adalah pesan yang kami sampaikan kepada publik bahwa situasinya sudah genting, sudah darurat, dan sudah sangat serius. Lalu dengan kebijakan WFH 100% ini Pak Bima, bagi ASN bagaimana memastikan pelayanan dasar ke masyarakat ini tidak terganggu nantinya? Dalam surat edaran wali kota itu sudah disebutkan secara detail mana saja yang dikecualikan. Ya, seperti misalnya pelayanan di kecamatan kelurahan terkait dengan berkas-berkas kependudukan. Kemudian layanan sampah, pengangkutan sampah nggak boleh ditunda. Kemudian juga di puskesmas ya, dan Pol PP serta di Sub dan BPBD. Ya, itu adalah contoh-contohnya, termasuk juga aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti tender untuk program-program besar yang harus tetap berjalan. Tadi pagi saya cek pelayanan itu, saya berkeliling di puskesmas, pengangkutan sampah, kantor-kantor di wilayah, semuanya berjalan dengan maksimal, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Oke, artinya pada hari pertama pemberlakuan WFH 100% ini tidak ada kegiatan pengurusan administratif ataupun urusan lingkungan warga lainnya yang terganggu begitu ya Pak? Ya. Oke, ini untuk skemanya nanti konkretnya bagaimana Pak terkait dengan aturan-aturan alur-alur yang harus diambil warga jika ingin mengurus berbagai kepentingan? Ya, langsung saja ke kelurahan. Di kelurahan itu akan dilayani. Tadi saya bertemu dengan warga yang mau mencabut domisili, warga yang KTP-nya hilang, warga yang ngurus kartu keluarga, itu tetap dilayani di kelurahan. Semua bisa dilayani 100% dari kelurahan, Pak? Oke. Iya, betul. Oke, nah ini kemudian nanti bagi yang bukan ASN, kebijakannya, apakah WFH 100% ini juga akan diikuti oleh WFH 100% di tempat-tempat lainnya seperti perkantoran, tempat wisata, restoran, pengawasannya diperketat atau bagaimana? Ya itu kan bukan kewenangan kita. Saya sendiri sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus bergerak cepat, harus tegas, harus jelas. Ya karena PPKM ini nggak ada artinya ketika pembatasan di atasnya tidak berjalan. Pembatasan jam operasional, pembatasan jam kerja. Ini kereta penuh.
semua tempat penuh ya karena tidak ada pembatasan. Nah karena itu dari kemarin, dari hari Minggu kami mengusulkan ini harus ada langkah yang cepat, yang tegas begitu. Kalau enggak ya kita rontok. ASN semakin banyak terpapar, polisi tumbang, nakes juga bertumbangan. Ini karena PPKM Mikro saja nggak cukup, harus ditopang oleh kebijakan pembatasan yang lebih tegas, lebih ketat di atasnya. Oke, termasuk juga apakah ada fasilitas kesehatan yang kemudian terdampak penutupan ini, Pak? Dan bagaimana kemudian ketersediaan alat-alat kesehatan seperti tabung oksigen? Penutupan apa maksudnya? Hal-hal yang berurusan dengan kesehatan seperti puskesmas atau layanan-layanan kesehatan begitu di lingkungan. Semua tetap berjalan. Semua tetap berjalan. Ya. Tadi saya sampaikan, pagi tadi saya berkeliling puskesmas-puskesmas untuk memastikan tetap melayani warga dan dilakukan dengan protokol kesehatan. Kami juga menambah tempat tidur di rumah sakit, pusat isolasi, tenda darurat di RSUD, dan hari Jumat akan diaktifasi rumah sakit lapangan. Ini ikhtiar kami untuk menambah layanan bagi warga yang betul-betul darurat membutuhkan. Karena tingkat hunian tempat tidur rumah sakit sekarang ini hampir 100% semuanya penuh. Oke, kemudian dengan melonjaknya tingkat penularan kasus COVID-19 di Indonesia termasuk juga di beberapa wilayah di Jawa Barat ini, apa kemudian langkah yang akan diambil untuk kemudian para pasien ini tidak terlantar, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka juga bisa dipenuhi dengan baik begitu, Pak? Kan saya sudah sampaikan tadi ya, saya ulangi lagi ya. Pertama, menambah fasilitas tempat tidur di rumah sakit minimal 30%. Yang kedua, mendirikan tenda darurat di rumah sakit umum daerah sehingga bisa digunakan untuk IGD umum. Jadi IGD yang ada dimaksimalkan semua untuk COVID. Ketiga, mengaktifasi rumah sakit lapangan yang bisa menampung sekitar 50 sampai 60 pasien COVID dengan gejala ringan. Keempat adalah pusat isolasi berbasis masyarakat di kelurahan-kelurahan, ada gedung serbaguna, ada kos-kosan dan lain sebagainya. Dan itu semua kita percepat ya pelaksanaannya. Saya targetkan hari Jumat atau hari Sabtu itu semua sudah beroperasi. Termasuk rekrutmen dari tenaga kesehatan. Karena semua fasilitas itu membutuhkan rekrutmen lebih banyak lagi tenaga kesehatan. Kemudian untuk vaksinasi sendiri saat ini Pak Bima targetnya yang akan dikejar bagaimana? Dari 174.000 target penerima, ya saat ini mungkin sudah sekitar 140.000 atau sekitar 17% dari total keseluruhan ini masih di atas capaian nasional. Dan kita targetkan setiap hari setidaknya 10.000 vaksin diberikan kepada warga. Tadi baru mulai secara simbolis di Kota Bogor, dikunjungi juga oleh Pak Menko PNK dan Kepala BKKBN, pemberian vaksin untuk usia 12-17, untuk ibu hamil dan menyusui. Ini akan dimulai, sudah dimulai pagi ini di Kota Bogor. Baik, Pak Bima Reni, semoga ASN yang terpapar benar-benar bisa ditangani dengan baik. Kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat yang terkait dengan administratif dan lain-lain juga tidak terganggu dengan adanya WFH 100% ini dan vaksinasi berjalan lancar, semua masyarakat di Kota Bogor sehat. Terima kasih Pak Bima Reni, Wali Kota Bogor sudah bergabung bersama kami sore ini. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih.